Hai, nama gue Ian dan di sini gue bakal ngejelasin how to overcome the unsolved fucking useless thoughts. And sebelumnya gue mau cerita dulu nih kenapa gue bikin video ini. Jadi beberapa waktu lalu ada salah satu sahabat gue, temen deket gue yang dia minta advice. Kayak dia waktu itu ngerasa kayak guys, gue ngerasa I'm so fucking useless gitu kadang-kadang gitu, at some moments gitu. Dan gimana kata dia, gimana kalian menghadapi itu, mengatasi perasaan gitu. Dan ya of course gue bisa relate banget sama masalah itu, karena mungkin hampir semua orang ya pernah ngerasain ini. Kayak at some moment ketika kita lihat orang yang menurut kita jauh lebih hebat dari kita, orang yang mengachieve sesuatu, entah itu teman dekat kita, entah itu teman sekolah kita, teman kantor gitu, atau siapapun, atau keluarga kita, mungkin adik atau kakak, yang langsung membuat diri kita tuh sangat merasa kecil atau inferior terhadap mereka gitu. Dan terkadang it's something problematic buat kita gitu, dan mengganggu. Dan ya udah, gue mencoba untuk membantu dia sebisa gue gitu. Gue coba ketik lewat bentuknya notes, mungkin nanti gue lampirin di description. Lalu gue bantu sebisa gue, karena ya sebenarnya gue bukan expert at this kind of thing, tapi gue hanya membantu sebagai teman, dan gue nge-share di sini juga sebagai teman. So dan ternyata akhirnya respon dia bagus gitu, dan dia merasa sangat terbantu, dan katanya sampai nangis gitu. Dan ya udah, gue bersyukur itu bisa membantu dia. Dan taunya besoknya ada teman-teman gue yang lain yang ternyata punya masalah yang sama gitu, dan mereka minta advice juga. Ya udah, karena notesnya gue masih ada gitu ya, gue kirimin aja ke mereka. Dan ternyata sama, mereka sangat merasa terbantu gitu dengan step-step atau mungkin cara gue bagaimana menghadapi I'm so fucking useless thoughts tadi gitu. Jadi gitu sih awalnya. So langsung aja kita bahas langsung gimana caranya. Ada 5 step, dan kita langsung mulai aja di step number 1. Oke, step number 1. Pertama, gue pingin lu buat, ya gue gak tahu lu yang punya masalah atau temen lu atau gimana pun, tapi gue pingin lu menanyakan diri lu, kenapa lu bisa menganggap bahwa orang lain itu bisa superior terhadap diri lu. Mengapa lu menganggap orang-orang itu lebih hebat, jauh lebih hebat dari lu, dan lu merasa kecil, merasa useless. Coba lu tanyain dulu, apa alasannya gitu, kenapa mereka sehebat apa sih, mereka ngelakuin apa. Coba lu pikirin deh. Oke, nah langsung masuk ke step kedua. Gue asumsikan lu udah memikirkan kenapa itu. Dan di step kedua ini sebenarnya gue mau bilang bahwa apapun yang jawaban yang lu dapetin di step nomor 1 itu nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya. Karena menurut gue justru semua ini tuh bukan tentang lu dan mereka, bukan tentang membandingkan mereka dengan lu, tapi sebenarnya ini semuanya adalah tentang lu dari awal, dan gak pernah tentang lu dan mereka. Tapi itu yang terkadang kita sering lupakan gitu, hingga akhirnya ada pikiran-pikiran bahwa mereka tuh superior, gue inferior gitu. Ada insecurities yang muncul dari situ, karena kita lupa bahwa it's not about them, it's about you, it's about yourself and your past self and your future self. So jangan pernah ngebandingin diri lu dengan mereka. Dan gak ada ceritanya orang-orang yang lu tadi pikirin itu, orang-orang deket lu, orang-orang yang lu merasa insecure about, itu achieve something, punya sesuatu kelebihan yang lu gak punya. Gak ada ceritanya itu membuat value lu tuh jatuh. Gak ada ceritanya kayak gitu. Your value gak akan pernah drop sedikit pun, walaupun mereka achieve great things gitu. Karena it's all about you, dude, gitu. Dan langsung ke step number 3. Di step ketiga ini gue mau bilang ya, karena tadi
menurut gue itu ini bukan masalah lu dan mereka, it's all about you. Jadi jangan pernah compare. Jadi maksudnya adalah you are only having a race with yourself. Lu hanya berlomba, lu hanya berkompetisi dengan diri lu sendiri. Diri lu yang mana? Diri lu yang sebelumnya, diri lu yang ada di masa lalu. Lu yang setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, atau bahkan sehari yang lalu gitu, diri lu yang kemarin. Karena kita, ya mungkin orang-orang sering bilang bahwa kita tuh harus selalu menjadi individu yang lebih baik. Kita nggak harus selalu menjadi individu yang terbaik dimanapun, tapi kita yang penting adalah menjadi individu yang lebih baik sekian waktunya. Ada suatu improvement yang terus menerus, walaupun nggak gede tapi yang penting improve gitu, jangan sampai turun gitu. Next, number 4, dan di poin keempat ini gue mau bilang bahwa everyone got their own pace gitu. Semua orang tuh punya timingnya masing-masing, punya momentum in life-nya masing-masing. Ada mungkin yang di awal gitu ya, langsung melejit hidupnya gitu ya, being up. Perasaan dia dari dulu gitu ya, gue kenal dia dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Kok dia hidupnya berprestasi banget sih gitu, lancar gitu, kayak gak pernah ada masalah. Ya oke gitu, tapi kan lu gak pernah tahu juga sebenarnya hidup dia tuh kayak gimana di dalamnya. Dan siapa tahu mungkin di awal dia hidupnya enak terus ya, who knows gitu ya, nggak ada yang tahu. Dan ujung-ujungnya waktu dia masuk dunia kerja, bad luck datang gitu, dan banyak challenge datang ke hidup dia, nggak akan pernah ada yang tahu kan. Ada juga yang late bloomer yang kayak selama ini lu kenal dia kayak hidupnya sengsara gitu ya, kayak susah gitu hidupnya, dan lu lost kontak sama dia pas lu udah gede gitu ya, udah umur ya, udah usia kerja, ketemu lagi sama dia, taunya dia udah sukses, udah punya usaha di mana-mana gitu ya, kayak gitu, nggak nyangka kan. Dan semua orang tuh punya pace-nya masing-masing, punya timingnya masing-masing. Jadi kayak kalau teman-teman lu sekarang udah sukses, apapun itu, teman kuliah, teman kantor, dan umurnya sama, dan lu merasa kita seumuran tapi gua belum ngapa-ngapain woi gitu, kadang-kadang gitu kan perasaannya. Dan ingat, semua orang punya timingnya masing-masing. Yang penting adalah lu selalu mencoba sebisa lu, maksimal lu, yang terbaik dari lu, selalu mencoba tanpa memaksakan. Yang penting lu enjoy, yang penting lu bisa keluarin semaksimal lu. Dan terakhir di step kelima ini, gue mau bilang bahwa gue mau ngasih suatu perspektif yang berbeda dari yang sebelumnya. Mungkin ya emang insecure ini mungkin suatu yang negatif, suatu masalah bagi kita semua. Tapi bisa dilihat juga bahwa dengan lu merasa insecure kayak gini, dengan lu menyadari hal bahwa lu lack of things gitu, lu punya suatu kekurangan, dan lu merasa ini it's not right gitu, itu adalah satu step ahead yang sangat baik menuju suatu perubahan yang positif. Jadi coba lu bayangin deh, kalau misalnya ada orang yang dia hidupnya tuh gak baik-baik amat, maksudnya kayak dia tuh gak pernah achieve great things, dan selalu belum pernah mengeluarkan maksimal effort dia gitu. Tapi dia merasa kayak ya udah oke aja gitu, kayak ya udah hidup gue gini gitu, it's okay gitu, nggak apa-apa gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu dan dia keep on doing wrong things, tapi dia merasa oke aja, dia merasa fine kan, ya dia ujung-ujungnya bakal tersesat, bakal jatuh ke jurang yang dalam, yang hitam, dan tersesat di sana dan hidupnya bakal turun terus gitu, nggak akan pernah naik karena dia nggak nyadar dia tuh ada kekurangan, dan dia melakukan banyak hal yang salah tapi dia nggak pernah nyadar gitu, karena oke aja gitu. Jadi it can be a good thing if you put it that way, so it can be a double-edged sword. Dan gimana kita menyikapinya, how we respond to it. So I hope this video bisa ngebantu kalian, walaupun ya mungkin nggak ngebantu semua orang ya, tapi kayak kalau misalnya ini juga lu misalnya nggak punya masalah sekarang, tapi kayak siapa tahu kedepannya teman-teman lu ada yang punya atau lagi punya masalah ini serupa, mungkin lu bisa share ke mereka, boleh banget. Semoga membantu. Dan
Mungkin kalau misalnya kalian juga punya tips-tips atau mau sharing apapun tentang masalah serupa ini, boleh banget komen di bawah. Dan kalau misalnya mau request juga buat video kedepannya mau ngebahas apa, kita bareng-bareng gitu, langsung aja komen di bawah, oke? Sekian, nama gua Ean. Thank you for watching. Bye.